nemu sapa? Walau tawafa kudumin, walaupun dia belum melaksanakan tawaf kudum, Lagi dia belum melakukan rangkaiannya ibadah itu. Itu maksudnya. Kemudian balik wis nglakoni rangkaian ibadah yo gak iso balik. Oh, nganu digoyah-goyah wis nglakoni to. Kan syaratnya kan qabla talabusi Qabla, binusukin. sebelum dia melaksanakan rangkaian nusuk, walaupun rangkaian tersebut berupa tawaf kudum. Maka ketika wis kadung tawaf kudum ya bisa balik. Wa asima bayruma, dan bagi selain orang yang lupa ataupun orang yang tidak mengerti, dia mendapatkan dosa. Ini bayar dong sekarang dosa ini. Mangga dosa. Iya. Buaya dosa bisa. Ini loh, selain orang yang lupa ataupun jahil berarti sengaja ini. Sengaja. Nah, gitu. Dia bayar dong sih dosa. Tak marah ngerti. Kami itu kan sudah ditentukan. Ketika melewati dari mikot itu, maka yang terjadi adalah membayarkan. Pertanyaannya, ketika belum sampai mikot, yaitu sudah berniat untuk pelaksanaan haji dan umrohnya, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan balik. Niki dari sampai belum sampai ke mikotnya, belum sampai tempat yang ditentukan itu. Jadi pertanyaannya tuh ketika niatnya itu sebelumnya, apakah hal seperti itu dibenarkan atau tidak dibenarkan? Kalau melewati tidak boleh. Bagaimana kalau sebelumnya, sebelum datang ke tempat itu? tak derengi sampai mikot niat ngoten lho. Maksudnya jenengan Pak Joko, Pak. Jadi gini Kang Amin, orang mau umroh atau haji itu kan kalau langsung Mekah biasanya kan mikotnya kan di atas pesawat. Di atasnya apa Ji? Nah, itu Yang lang-lang. yang lam-lam itu kalau Mekah dulu. Tapi kan kalau ke Madinah dulu biasanya kan berali. Nah oleh karena itu biasanya oleh pemandu itu sudah dikasih tahu. Jadi mau niat itu di woro-woro di dalam pesawat. Itu yang biasanya pengalaman yang sudah terjadi seperti itu. Nah pertanyaannya Pak Arif, lek niate pengosak urunge sik lagi arep mabur ke King Abdul Aziz, bahwa mungkin malah ke Jakarta wis niat, piye itu monggo Kang Amin. Masalah ini bisa-bisa aja, cuma wong lek wis niat kuwi ya kudu konsekuensinya kan Abot. Nggih, gak oleh wangen, gak oleh nganu, langsung macake ngono kuwi langsung. Oleh berbodoh ya soalnya. nggih, efeknya ngoten niku Pak Arif. Cuma batas, istilah batas, cara kiri batas kota masuknya itu kok sampai masuk liwat itu kena ya. Kalau sebelumnya nggak masalah. Balik kucing Pak? Boleh. Ntar balik. Jadi seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Joko tadi, sehubungan dengan masalah mikot tadi, ketika diperbolehkan untuk niat umroh maupun hajinya itu sebelum sampai ke mikot, berarti memang tidak ada jarak ya, dalam artian tidak ada jarak diperbolehkannya untuk melakukan
niat ikramnya itu. Makasih bentuknya Pak Haji. Dalam artian seperti yang disampaikan Pak Joko, ketika di Bandara Indonesia itu sudah diperbolehkan untuk niat pelaksanaan umroh dan hajinya memakai pakaian ihram dengan konsekuensi tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk golongan melanggar daripada penggunaan ihram bagian penggunaan ihram tadi. Pengingatan Pak. Haji nih sing kita. Nah, haji nih kita langsung ini, Pak. Nah, enggak Pak Haji. Langsung di podium. Ayo, teman rumah malah telat. Langsung ninggal. Ini. Apa? Dan tak kok ini loh. Ada pertanyaan Praktek kok ya, lintas praktek kok ya. Aku wis jelas nih yang murati aku. Ada pertanyaan krusial mengenai Urung mikot. saya tarik kuwi tak kok yo lho. Nomor gila Pak. Nyala kakono. Om pinter ya teh kok pertanyaannya akeh. Nomor Yang pinter ini mau weneng ae pokoke. Iya. Anu Mikot. sebelum melewati mikot kan harus pergi niat ihram. Lek wis kebablasan kan oleh dam. Lah iki lek niat balik ora to. Niate kok kene wis niat. Yo lek balik iki kejadiane nek Indonesia iki wis niat ihram, wis maca dan sebagainya. Dengan konsekuensi kan yo kena cara melanggar ya kena efek-efek yang di Pertanyaannya ngaten lho, Mbak. Mestine nek zamane to, Mbak. Mboten ngeten lho, yang ditanyakan ini lah yo belum ada zamannya, belum capok. Orang ngomong ini mikot zaman apa? Makan sebelum mikot dia itu berangkat sudah niat ihram. Bagaimana itu? Lele niate kan kira-kira panggarasan, Pak. Lek urung zamane itu Iki ngeten lho sing karo Pak Arif niku ngeten. Mikote kan sudah ditentukan itu anu tempat lho. Berarti zaman sudah masuk. Ini sudah masuk zaman kan sama sudah masuk. Terus dia itu kan enek mikot kan tanah haram ada cuma kan ada tempat masuk kan mikot. Lah iki ado ibaratnya bekas budal tapi awal wis kuwi niat teko bandara Indonesia. Tanya kan ngono, ora pas mikote kono enggak. Ya terus saiki ngene. Niat ngono kuwi diitibar sah apa ora? Makanya ditanyakan itu. Iya. Kan iki mau konsep koyo pusat perhatiannya kan ketika dia memakai pakaian ihram dan melakukan muharramatul ihram, apakah ada? Kan ngono toh? Koyo lho krungu lho. Betul. Ya, Sahnya niat itu sudah cukup belum? Kan niatan yang kan niat itu tidak melewati makani kan wis nganu to urung sampai lewati mikot saurunge tempat yang disebutkan kitab kan yo lek cara ndelok takbire kan sah-sah ae niatone Indonesia pokoknya sudah zamani sudah orang omong zamani loh ini sudah waktu musim haji zamane kan wis zamane iki jadi ora kudu pas neng carane ning pintu gerbang kota lu enggak pas ora wajib liwat cara malah gampang. liwat nek kono iso-iso. Lah makanya umpama kapit mikote neng pintu gerbang kota. Mergo tanah anu kaya kota ngono kuwi akhire awak dikon garu wis niat aku niat ihram nang kene ya sembarang dilengkapi ngono kuwi apa oleh apa sah. Nggih Pak ngoten to? Lah ngoten karepe niku kok. Tas zaman sudah tidak dibahas ini sudah masuk waktu itu Lah napa niku teng haji kuliah niku dawe namung gak izin boleh. Iya. Ya jalan garut. Tambihun alimu mimma zukira antakot damal ikhramu mimma zukira antakot damal ikhramu ala mikotihil makani jaizun. Jawi. Asia mulyubi. Boleh. sudah masuk.
iki sak Oh, Bandara belah, Soekarno-Hatta ku lah. Pokoknya Ngomong buku dadi kok kuwi. Zaman maksudnya pas waktu zaman Ulima mimma zukira an yo lah ulima mimma zukira an taqaddamal ikramu ala Ana takot dumal ikram at-taqaddiman antanya ayat. Tahu pokoknya sak kuwi Ana takot dumal ikrami ngala Kalau murati apa? ada pas iku sing iso anggaran. Buat karena apa? tak bima ikram ngono lho wi. Mas Darwi. enek ya ora kamu. Ikrami ala miqati Masdar ilmakani barang jadisun. Ana takdimal ikrami ala miqati ilmakani jadisun. Ngalami kutil makani lho. Ya toh? Berarti kan sebelum Sampai masuk nikah. makan, Berarti sing kok Indonesia denda. Ya sah-sah manggan. Cuma nek denda kan kalau enggak kan berundak toh. Yang penting yang halal. bihila bihi fi zaman beda dengan Zaman. zaman anna ta'alluqul ibadah bi zamani asyaddu kama fi budlani shalah fil awqat al makruha dunal amakin al makruha. Berbeda dengan sholat di tempat waktu yang makruha ini enggak sah, haram. Sholat sunah nek tempat sing makruha sholatnya tetap sah. Sholat nek WC. Sanding WC gun sanding keren barang. Pertanyaannya Pak Arif ini memang sangat langka sekali terjadi. Prakteknya loh ya. Wong-wonge salah pengen Karena berangkat itu kan tinggal seragam. Ya wong Indonesia umumnya ya batik. Itu kalau dari yang startnya dari Mekah itu pakaiannya masih pakaian seragam batik nggak kopiah. Kalau orang laki-laki baru di pesawat itu diworo-woro oleh petugas, mungkin kurang berapa menit lagi itu kita mau Lewatan Mekah. Ikram. mikot, Ya. Lewat Mekah. sehingga harus ganti baju di pesawat. Itu prosesnya bisa 1 jam sebelumnya dari. Karena kan orang banyak sak pesawat dan sini kan ya terutama orang laki-laki, orang wedok kan kasok kena. Ini yang prosesnya. Kalau di Madinah dulu kan gantinya biasanya kan di Bir Ali, bener ya Ci ya. Nah, di Bir Ali itu turun ke masjid itu ganti, ke toilet itu ada yang nangis macam-macam, ada nangis sorwet yang anu. Nah itu biasanya di bawah pohon kurma itu ada kan itu. Nah, itu biasanya seperti itu butuh waktu memang ya 1 jaman di situ. Karena sudah dibatasi, sudah ada ronde acaranya sudah ada. Jadi nanti jam sekian sampai jam sekian jangan ganti, yang kita sudah sampai telat, terus yang batal wudhu pisan dan sebagainya itu sudah diworo-woro disampaikan. Makanya ketika pertanyaannya Pak Arif ini misalnya, nah itu memang ya jarang sekali, karena mamuyat itu aja dituntun biasanya sama mutawifnya. Kalau yang di Madinah di Bir Ali, kalau yang di pesawat oleh petugas hajinya atau petugas umrohnya dari travel haji dan umrohnya itu yang membimbing untuk mulai niat. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi langka pertanyaannya Pak Arif ini, prakteknya itu langka. Ya soalnya terlalu berisiko. Ya itu nggih. Nganu. Jadi ngono ya kuwi ora enek, makane harus aku tak nganu dhewe terus gawe pakaian umroh dhewe nek Boleh angel perkara sing penak. Kenapa kalau sulit dipermudah ya Pak Arif ya? Loh, Kenapa kalau sulit dipermudah? itu malah di Nah ya. Ya, pikire dekne niku penak lah kamu mulai niat ae ngono. Ora ngerti oleh proses ngoten kan Padahal bener itu to. nanti risikonya terlalu tinggi. Karena apa? Begitu sudah niat ekrom, walaupun belum sampai mikot, maka muharramatul ekrom kan berlangsung. Melakukan uang kena Resikonya banyak. Karena itu maksudnya kan gitu, itu bukan masalah itu, masalah kan gini kan mikot itu kan sudah tentu cara barang gantian ketok maksudnya lho. Itu kan sebelum pas
gambaran kan ngoten to, ora pas garis. Kan sedene kan enggak pas garis to nek niate. Ya kalau pas persis memang sulit kecuali yang diberi di pesawat itu yaitu tadi petugas pembimbing haji atau umroh itu woro-woro nggak bisa langsung persis pas garisnya Nah, jadi itu kan dampak seperti itu, Pak. cuma anu Mbak, jaraknya kan nggak jauh Mbak, paling hanya berapa menit gitu. Saya sama. Makanya kan nggak ada ketentuan sebelum mikot itu berapa kan nggak ada jaraknya loh, sahnya kan nggak ada gitu loh, makanya seperti itu mbuh ado mbuh cedek pokoknya zaman itu udah masuk itu bisa. Nah udah langsung aja loh ini. Hal seperti ini paling tidak bisa menjadi keilmuan bagi kita ketika menghadapi permasalahan di masyarakat. Kalau kita tidak punya pedoman seperti ini, dalam artian lek ora pas garis iki berarti ora sah. Nah ini kita kan paling sekarang kan tidak punya referensi. Itu aja seperti itu. Intinya lah mikot niku pokok di luar tanah haram ngoten mawon beres salah halal. Nggih, capek kan. Nggih, cuma masalah di pasar Pak Arif itu jauh dari tempat. Nah, kan itu yang bahkan di mana Pak Hanafi itu dianjurkan berikram dari rumah masing-masing. Tapi ya itu Punya resiko. berarti dia itu ngeker loh, nafsu mulai ke koma. Terus itu sampai kopi nafsu. Nek pesawat kok iso teman karo bojone. Pas kok bojone sing siwa-siwuri bokonge pramugari. Yo kok pernah gue nang sanding jalan ngono terus pramugari kan jalan ini nang ngarepe susune barang kaya Pak, pramugari kan makan itu yo. oh ya ada Kan yang pramugara. mesti wedok ya Enak pramugarane enak. lakinya ada tapi yang banyak putri. Oh. Ini kan Pak kapal ya ngerti nih yo. Mikotnya mari. Wis. Musdalifah. Nginep nang Musdalifah. Bismillahirrahmanirrahim wa mabitu bi Musdalifah walau sa'atan min nisfi sa'atin min lailatin nahri. Kemudian wajib yang kedua adalah menginap di Musdalifah walaupun sesaat, yaitu dimulai dari nisfi sa'an ini malam kedua dari Lailatul Nahar. Berarti malam piro? Malam 10. Malam kedua dari Apa malam 11? malam 11. Kudune Musdalifah malam 10 loh. Belum ini malam. Malam di Mustafa sa'atan min nisfi sa'atin min lailatin nahri. Oh, iya bener. Ini tetap malam 10, tapi Malam ini 10. nisfisanin. Nisfine tetap malam 10. Nah iya. Jadi malam 10 Tengah malam kedua itu Ya. kok jam 11 ke sepiro ngoten lho. Tetep malam bodo nih. nggih. Ini takbir. Sore wong haji kaya ora. Pokoknya bar tengah wengi ya. Jadi bar tengah wengi niku nginep nang Musdalifah. Tapi niki kaya yo Sampai gila. apa lah? Kak iki murur iki kuwi. Dawuh sing ora wajib. Sing yo malam bodo. Ya. Karena kredit pada waktu itu. Kredit terkendala akhirnya tidak bisa melakukan yang wajib-wajib yang selanjutnya keter. Akhirnya untuk yang sepuh-sepuh yang resti itu dimururkan karena khilaf masalah apa? Tapi piye? Ayo jalan mabit ki nek pokoke nang kulo dilut tadi Ya. makanya. Tapi ada yang murur. Murur itu hanya jalan lewat gitu aja. Pak bis ngono. Dilut, dimene dilut. Tapi ini ya bangga. Lah tapi orang Lah nggih, kan padha ae kan sanatan seto kalimat mabit karo kalimat mukuf neng Arafah itu loh, kalimat makofah karo mabit ini sini gitu. Memang kalau di Arafah itu orang-orang yang
sudah sakit risiko tinggi itu biasanya dibawa ambulan, dibawa ke Arafah, pokok diselek dulu. Tapi orang mudun ya tapi kuwi jenenge lek ngarani ya enggak. Lah ini kalimatnya mabit, bukan wakofa, bukan mandek. Jadi kena jeruk bis kok bisa raniat mandek kok bisa iki yo mangga mlaku. Mergo macat, mandek iki. Heeh. Kita seandainya bicara tidak dalam sisi yang darurat. Ketika ada kata-kata nabi, di situ kan perlu waktu, dalam artian itu saat dan waktu. Saat dikatakan mabit itu jam berapa, terus saatnya itu tentunya dikatakan malam itu dimulai jam berapa, terus berapa lama minimal bahasanya menginap itu atau mabit itu yang perlu saya tahu itu. Wal murad biha al qut'ah minaz zaman. Meskipun ning kono sak menit ya wis wong qut'ah minaz zaman. Kalau sah Duduk saah artine jam bukan. Sing penting ning kono wis hasil ning Musdalifah wis cukup. Kula tak klarifikasi masalah nyapo kok sing darurat diunekne lha niki wong kula kecuali ditakoni Pak Amin. Lah denane piye, Mbah? Lah saya mundur karena ada kredit, ngoten lho. Enggak mabit. Jadi enggak mabit. Mesti ini kurang bareng toh, soalnya kan mabit niku laisa al muradu bihi makna hul hakiki kok pokoke teng mriku tok pengen pun. Nggih, wong ning kono yahsulul mabit walau bi kuduri. Sampeyan bisi macet kuwi diarani mabit. Tapi mabit kan nang dalan. Wong Musdalifah kono arep kono enek tanahe dhewe kok. Kuwi nang dalan. Itu tanah dalane itu Musdalifah. Ya Musdalifah tapi kan yo apa ora wajar iki mabit. Obat mabit. Ya wajar ae. Ya tanahnya tetap tanah Musdalifah karena areanya kanan kiri. Niki lho Mbah, ngeten lho Mbah. Ning kono kan atene walau bi khuduri saatan. Dadi yahsulu al mabit walau bi khudurihi saatan. Wal muradu biha al qut'ah minaz zaman las saah al falakiyah. Jam. Wis pokoke ning kono teko kono lho hudur. Berarti masih umurun mergo macet diniati mabit kena. Top ning. Kau kuping Arafah apa doyan? Lah iya. Ya wis oke. Denane piye yo Pak Kakak dunia murur ora mikir mabit. Terus wilayah pun Niswisani masuk maghrib itu mulainya dikatakan menginap itu. Nisusane dan mereka. Usane Pak bar tengah wengi. Kaya afdal iki. Iya. Niswisane niku napa niku malam niku dibagi tahu dulu lho Pak. Niswisane berarti ya Mulai dari waktu maghrib itu oke dibagi 3 sampai waktu sampai subuh. Baca. Ya jam 10 lah. Jam 10 malam. jadi Setelah lewat tengah malam. jadi waktu sesaat yang dimaksud itu di atas jam 10 malam ada maksudnya. Katakan masih. Boten niki afdhaliyah ya. Maksudnya niki yang paling utama. Betul teng mriku kan diomongne kudu nisful lail ya Pak, pun bare. Dadi ora kena sadurunge. Niki. Lek qabla nisfil lail niku lazimahu damu litarkihil wajib. Syarat berarti niki. Nggih. Faman lam yakun biha fihi bi an lam yahdur fiha aslan au hadara wa nafara qabla nisfil lail. Berarti teko ning kono tapi saurunge sik olek-olek kena dam. Dadi kudu minimal bare tengah wengi panggasik ning kono. Nggih, cara gambarannya haji lek biyen kan mlaku. Dadi kaum Arafah nang Musdalifah ya lumayan lho. Dadi mangkane kuwi mlaku kaum Arafah nang Musdalifah kuwi akhire ya tekone ya nisfil lail, nisfisane ya. Kaya-kaya ngono. Nggih, nggih. Dadi cara lumrah perjalanan lumrah wong mlaku kuwi pancen ya sak monten niku.
akhirnya ujung-ujungnya kita kok kono ya wis pisane. Ngoten. Ini memang lek sak belume datang kuwi. Ini tinggal karena ngudur yo ora enggak. Ya. Oh. Enggak ada. Walaupun ini waktunya waktu Abdul, nyuwun ngapunten. Kula nyuwun dipun paringi informasi seandainya dikatakan jam ngeten jam berapa Sa? Kalau kula dipun paringi keterangan tengah malam ini pikir kula mesti di namanya tengah malam ya di atas jam 12. Ini didom telu ya Min ya. Ini berarti mawon mangke tenggelamnya matahari jam pinten terpilih jam 12 dibagi kalih ngono. Nah. Kuwi nisfu dibagi 2 atau 3? Orang. Alam dibagi 2 atau 3? 3. Dibagi 2 berarti 12. Mulai tenggelamnya matahari jam 6 sampai jam Sekaman nonton 4 ya. Itu berapa jam? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berarti 7, 8, 9, 10, 11. muncul jam 11 berarti Jam 12. Wes. Nur kemudian ojo takon mau jam 12 kurang seperempat piye. Wes kuat iki. Wes angel awet takriban. Angel. Pun nggih. Berarti di atas jam 12 bener wis. Menang-menang ada mari. Ben jam 12 adalah. Mengke soalnya lek kula jenengan kaya haji mikirne jamne iki ora teko-teko ya ora oleh wis wisane iki. Oh, kedisen kebanter bisa. Malu bisa. Terus lama pintu bimina, lama layali ayat tasyrik. Kemudian setelah mabit di Musdalifah itu menginap lagi di Mina, lama layali ayat tasyrik di keseluruhan malamnya hari raya tasyrik, yaitu malam 11, malam 12, malam 13. Tapi ini kumengke enten pengecualiannya tadi. Naam ya napa niku mabitu bimina mughama layali ayami tasyrik ngono ku mau inna faro qabla ghurubi syamsil yaumi sani jaza. Jika dia ingin berangkat atau ingin keluar dari Mina sebelum terbenamnya matahari di hari yang kedua, berarti tanggal 12 jaza, maka diperbolehkan wasakoto ngandhu mabitu lailatis salisati warumyu yaumiha. Maka ketika dia sebelum tanggal malam 13 itu dia sudah sebelum maghrib dia sudah keluar dari tanah Mina, maka dia tidak terkena kewajiban untuk menginap malam ketiga pun juga besertaan jamarotnya. Ini namanya nafar awal. Jadi nafar awal itu berarti jamarotnya yang 3 itu hanya 2 hari, 11-12 saja. Tapi kalau dia sebelum ketika maghrib di malam ke-13 kok belum bisa keluar dari situ, maka dia tidak boleh keluar dari situ kecuali dia bermalam lagi dan kemudian jamarot di tanggal ke-13. Itu namanya nafar sani. Terus tengriki wain namanya jibu. Monggo. Ketika mabit di Mina, menginap di Mina itu kan bisa 2 atau 3 hari. Kebetulan waktu itu masuk harinya hari Jumat. Terus ada yang berpendapat, yang saya tanyakan ini, ada yang berpendapat katanya bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji tidak diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Nah, pendapat seperti ini apakah benar atau malah salah? Kan itu sedang bepergian Pak. Wong sholatnya saja dijamak ketika di Arafah. Jadi ketika di Arafah itu kan
jamak zuhur itu dijamak zuhur sama ngasar kemudian khutbah Arafah. Jadi memang dianjurkan ketika itu jamak. Maka ketika dianjurkan jamak otomatis dia termasuk ada a'dzarul ada uzur karena safar haji. Kan dia sudah ada perpindahan dari mulai maktabnya ke mana tadi? Ke Arafah, ke Anuniku. Dan memang apa? Sholatnya zuhur dan asar itu memang dijamak biasanya. Dianjurkan dijamak. Maka ketika seperti itu berarti Jumat pun juga termasuk uzur. Jumatan bareng kenapa ora oleh. Tapi boleh nanti kancane do dijamak kabeh. Jadi undurnya Jumat juga undurnya jamaah. Ya. Jadi kalau dia itu masuk undur jamaah ke Jumat pada undur maka dia tidak wajib, tidak dapat kewajiban gitu maksudnya. Ya. Akeh undur ini. Ya, akeh. Jadi Sabtu itu bujukan Jumat itu Jumatan enggak apa-apa loh. Yo komentare wong Saya tahu satpamnya gereja. Ya bener, wong kan bukan Islam kok. Satpamnya gereja ya ora oleh mlebu gereja malah. Enggak, memang seperti itu. Jadi satpam yang menjaga ketika Jumatan kok, yo komentare wong sing Jumatan kuwi enggak ada, enggak kudu Jumatan enggak apa-apa. Tapi Jumatan ya sah. Sah. Carane piye? Golek sak rakaat ae. Engko sing awal kondang maroko, di rakaat kedua ndang maroko, kancane kondang geden gak juli, dia ndang melayu, melu sak rakaate sing kedua. Kan ya sah kan. Maling melu jamaah wae. Ya, maling melu Jumatan. Maling pas kuwi wajib Jumatan kan. Jadi aku maling tapi jenenge Jumatan. Malingnya kok dulu. Ya coba takok nih. Satpame ngalim. Ya, satpame ngalim. Dadi syaratnya Jumatan kan wajib jamaah bursa rakaat. Ya, terus. Ya, terus salajengipun yajibu al-mabitu fi layaliha li ghairi ringai wa ahli siqaya. Wajib hukumnya mabit di malam-malam tasyrik itu bagi selain orang yang punya pekerjaan angon, menggembala, dan ahli memberi minum hewan. Maksudnya tukang ngombeni kewan. Berarti kira tukang ngombeni kewan niki malah ora wajib, berarti lek kaya ngombeni kewan mulai terus ngombeni bar kaya jamarot ya jamarot. Jadi jamarotnya malah nggak wajib. Jamarotnya sebutkan jamarotnya 10, 11, 12. Kalau nafarsani berarti 13, besaran 13. Kalau tidak lain nafar awal berarti 10, 11, 12. 10 akobah saja, 11 ula wusta akobah, 12 ula wusta akobah.